Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapel Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang simulasi jaringan komputer menggunakan paket tracer. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang static routing. Apa itu static routing? Nah, kita akan coba membuat topologi jaringan nanti menggunakan dua router dan kita akan melakukan setting static routing. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat topologi jaringan menggunakan satu router, kemudian ada beberapa network yang terhubung. Nah, pada materi static routing itu kita harus menggunakan lebih dari satu router. Misalnya dengan contoh nanti kita akan membuat dua router yang mana ada dua network yang berbeda, dan tugas kita adalah bagaimana cara mengenalkan dua network tersebut melalui router yang berbeda. Baik, kita langsung saja memulai. Yang pertama kita siapkan dulu end device-nya. Kita pakai PC misalnya dua saja seperti ini. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan kita menggunakan dua PC. Kemudian network device-nya kita menggunakan switch. Ya, kita pakai PT switch di sini seperti ini. Ya, ini agak di sebelah kanan sedikit. Nah, kemudian kita menggunakan router. Ya, di sini kita bisa menggunakan misalnya PT router saja. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan dua router. Kalau pada pertemuan sebelumnya hanya satu router, sekarang kita menggunakan dua router. Kemudian setelah device yang kita ambil, langkah selanjutnya adalah kita buat koneksi atau pengkabelan. Ya, kita bisa gunakan kabel strike untuk menghubungkan komputer dan switch. Kemudian switch ke router, kita juga ke kabel strike. Ingat, yang switch ke router kita menggunakan fase Ethernet 00 seperti ini ya. Nah, kemudian yang sisi kanan kita ulangi pengkabelannya. Ya, yang ke arah router kita gunakan fase Ethernet 00 seperti ini. Ya, kenapa harus kita tandai bagian portnya? Karena router itu punya alamat IP yang berbeda pada tiap port, tidak sama seperti switch. Switch hub itu bebas ya, kecuali switch layer 3 itu atau switch manageable ya. Itu mungkin juga bisa diberikan IP tiap port. Baik, kemudian terakhir kita berikan kabel untuk antar routernya, kita gunakan strike saja. Kabel cross. Kita gunakan kabel cross ya seperti ini. Kita gunakan fase Ethernet 10 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan konfigurasi. Jadi kalau ini dari sisi topologinya sudah, kabelnya sudah. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi. Jadi nanti skenario-nya kita punya dua network yang berbeda. Ya, misalnya yang sebelah kiri ini adalah network sendiri. Ini network sendiri ya. Kemudian yang sebelah kanan ini juga network sendiri. Jadi yang saya berikan warna kuning ini adalah satu network sendiri. Kemudian sebetulnya di tengah sini antar routernya itu juga punya network sendiri. Jadi di bagian sini itu ada network sendiri. Oke, sekarang kita akan berikan IP-nya. Ya, ini misalnya seperti ini. Ya, kita berikan IP-nya. Mulai dari yang sebelah kiri kita gunakan IP, misalnya kita buat seperti ini 192.168.1.0 networknya. Kemudian untuk yang sebelah kanan 20. Kemudian untuk antar routernya sini kita buat networknya 30. Ya, seperti ini ya skenario-nya. Nah, kita langsung saja melakukan setting IP-nya di sini. Desktop IP configuration 192
168.1.1 misalnya. Seperti ini. Gateway-nya kita gunakan alamat router, alamat yang terakhir 13 seperti ini. Lanjutkan ke device berikutnya seperti ini ya. Oke, nggak ada masalah ya. Kemudian sekalian kita set router untuk fast Ethernet 00. Ini kita on kan dulu ya. Di sini sudah hijau ya, berarti kita benar, arahnya benar. Kemudian kita berikan IP gateway 13. Sebentar, saya salah ketik. 192.168.1.3. Subnet masknya seperti ini. Oke, kalau sudah kita close. Nah, ini satu sisi sudah, kemudian kita akan setting ke sisi berikutnya. Ya, kita yang atas kita setting dulu, misalnya desktop 192.168 2.1. Yang sebelah sini kita setting 192.168.2.3 seperti ini. Kita close. Yang bawah kita setting 192.168.2.2. Gateway-nya seperti ini. Kemudian di bagian router kita setting untuk yang fast Ethernet 0. Ini kita nyalakan dulu portnya. Nah, sudah benar ya. Kemudian kita setting alamat untuk gateway-nya 2.3 seperti ini. Oke, bagian di sisi network lainnya sudah ya. Kita bisa tes dulu, misalnya dari sini ke sini harusnya sudah successful, ada masalah. Nah, sekarang kita akan melakukan setting untuk network antar routernya, jadi 30 ya. Caranya kita buka router, kemudian kita pilih fast Ethernet 1 yang sebelah kiri ya, router 0. Kita on kan dulu, kemudian IP-nya kita gunakan 3.1. Kita klik subnetnya. Kemudian lanjut ke router berikutnya yang sebelah kanan, router 1 ke fast Ethernet 1. Kita on kan ya, sekarang sudah hijau semua ya. Nah, IP-nya kita tinggal berikan 3.2 seperti ini. Oke, nah ini sudah selesai untuk pengaturan IP. Nah, sekarang kita bisa tes. Misalnya kita tes dari PC ke PC ke sini, nggak ada masalah. PC ke router yang sini harusnya nggak ada masalah. Nah, bagaimana kalau PC ke router yang sebelahnya? Dari sini ke sini file gagal ya, karena belum dikenal. Misalnya kita dari sini ke sini, bisa nggak? Langsung file ya. Beda kalau kita menggunakan satu router ya. Kita menggunakan satu router langsung bisa, tapi kalau menggunakan dua router ternyata tidak bisa, karena kita belum melakukan pengaturan yang namanya static routing. Nah, static routing sendiri adalah proses untuk mengenalkan network yang ada di sebelahnya, yang dia bukan milik router itu. Nah, jadi secara default yang dikenali oleh network yang ada di sini itu adalah router atau alamat network yang tersambung kepada router ini. Tapi kalau dia di luar router ini itu nggak bisa. Ya, jadi kita harus mengenalkan network yang ada di sebelah yang dimiliki oleh router lain ke network yang ada di sini. Jadi kita harus mengenalkan secara manual karena kita menggunakan static routing. Tapi nanti kalau kita menggunakan dynamic routing ya tidak. Jadi mungkin nanti ada jenis-jenis routing yang lain ya, seperti RIP atau EXRIP dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengenalan network ke network yang ada di router sebelah. Caranya
kita pilih router 0 dulu, klik. Kemudian kita pilih bagian statik, ya ini routing, kemudian statik, ada RIP tapi kita pilih statik seperti ini. Nah, konfigurasinya adalah sederhana sekali. Yang pertama, yang dimasukkan adalah network, alamat network yang akan dikenalkan. Karena ini router yang di sebelah sini, maka yang akan dikenalkan adalah alamat network yang ada di sebelah kanan atau yang di router tetangganya. Ini ibaratnya ini mau dikenalkan dengan yang sini, maka kita masukkan alamatnya ini, alamat networks ya, ingat ya, alamat networks. Alamat network adalah alamat yang belakangnya adalah 0 ya. Kalau udah ada 1 itu berarti sudah alamat host. Kita akan berikan IP saja 192.168.2.0 seperti ini. Subnetnya kita berikan 255.255.255.0 seperti ini. Next hop itu adalah router yang akan digunakan sebagai perantara untuk mengenalkan atau lompatannya. Jadi karena network 20 itu tersambung dengan router yang ada di sini ya, ini, maka next hop-nya adalah alamat router yang ada di sini yang tersambung dengan router yang ada di sini. Paham ya? Jadi next hop itu adalah alamat router yang tersambung ya, alamat router tetangga yang tersambung dengan router yang kita setting ya. Di sini kita bisa lihat ya, kita dekati seperti ini, FA11, alamatnya tadi masih ingat ya, yang sini adalah 31 192.168.31, kemudian yang sebelah sini adalah 192.168.32. Nah, maka next hop-nya kita isikan 192.168.3.2. Itu adalah alamat router yang ada di seberangnya ya, yang tersambung dengan network yang akan kita kenalkan. Kalau sudah, kita pencet tombol add seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting yang sama untuk router yang ada di sebelah. Artinya kalau mau mengenalkan itu harus kedua belah pihak, jadi dua-duanya harus dikenalkan, nggak bisa hanya salah satu. Nah, langkahnya sama persis, klik routernya, kemudian pilih statik seperti ini ya. Kemudian kita isikan network berarti sekarang gantian adalah alamat network yang ada di seberangnya ini ya, 192.168.1.0, maxnya kita berikan 255.255.255.0. hubnya adalah alamat IP router yang ada di seberangnya, alamat IP ya router yang ada di seberangnya. Kita berikan saja 192.168.3.1 seperti ini. Kemudian kita add. Ya. Nah, sekarang sudah komplit. Yang ini sudah mengenalkan sini, kemudian yang sini juga sudah mengenalkan sini. Nah, oke, sekarang kita close. Kemudian kita sekarang coba lakukan testing. Ya, pakai PDU paket saja biar cepat. Seperti ini, in progress, fail, gagal, tidak apa-apa. Kita ulangi lagi seperti ini, successful. Nah, sekarang sudah berhasil. Ingat ya perbedaannya, tadi ketika kita langsung melakukan pengiriman PDU paket tanpa melakukan static routing itu langsung fail. Nah, kalau sekarang fail dulu, kemudian nanti successful seperti ini. Kita ulangi, successful. Ulangi lagi dari sini ke sini, nggak ada masalah. Nah, itu dia materi static routing yang pertama, itu kita menggunakan dua router ya. Bagaimana cara menyeting static routing menggunakan dua router untuk mengenalkan networks yang ada di masing-masing router. Nah, pada video berikutnya nanti kita akan menggunakan 3 router. Nah, bagaimana caranya nanti silahkan disimak pada video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.